Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Daryat. Aku seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Semasa kuliah, aku ngekos di dekat kampus di sebuah universitas swasta di kota Jogja, dan kebetulan kosanku itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Dan di samping pemakaman itu ada tempat pembuangan sampah. Musim hujan yang sedang mengguyur kota Jogja membuat keadaan sekitar kosanku itu cukup miris. Karena hujan yang lebat membuat air menggenang, banjir, dan mengalirkan tumpukan sampah, sehingga makam yang berada di dekat kosanku itu terkadang tertimpa sampah dan membuat keadaannya terlihat kumuh. Sampai terjadilah kejadian ini, terjadi seminggu yang lalu. Semua berawal dari sebuah mimpi. Saat itu, aku bermimpi, dan di dalam mimpiku, aku dan beberapa temanku mengantarkan seorang anak perempuan yang masih kecil, dan dia kesurupan. Kami berniat membawanya ke Pak Ustadz. Menurut orang tuanya, anak itu sering kerasukan, dan jika sedang kesurupan atau kerasukan, anak ini mulai bertingkah aneh dan menyeramkan. Tenaganya jadi sangat kuat seperti orang dewasa. Di dalam perjalanan, ketika ke rumah Pak Ustadz, tiba-tiba anak itu mengamuk, dan teman-temanku yang badannya bisa dibilang cukup besar tidak kuat menahannya hingga terlempar oleh anak kecil itu. Di dalam mimpiku, aku menampar anak itu berkali-kali untuk menyadarkannya. Istighfar dek, plak, plok, istighfar, nyebut. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah Pak Ustadz, dan diobatilah anak perempuan itu. Setelah menjalani proses pengobatan itu, akhirnya sosok jin yang mengganggu dan merasuki anak itu keluar. Di dalam mimpiku, tiba-tiba Pak Ustadz bilang kalau di kosanku itu banyak makhluk halusnya, dan salah satunya yang masuk ke dalam anak itu. Dia menjelaskan kosanku seperti apa, dan penjelasannya itu persis seperti kosan yang sekarang. 2 lantai, agak kumuh dan kosong, tidak berpenghuni. Ya, meskipun ada 4 kamar yang terisi, tapi di lantai 2 hanya ada aku sendiri. Sebenarnya di dalam mimpiku itu, aku tidak begitu kenal siapa Pak Ustadz ini. Lanjut masih di dalam mimpiku, aku meminta Pak Ustadz untuk mengantarkanku pulang, menemaniku ke kosanku. Karena yang kurasakan saat itu, suasana jadi menyeramkan. Di dalam mimpiku, aku bilang aku akan pindah kosan, akan mengambil barang-barang. Tapi karena tidak berani sendirian, aku minta Pak Ustadz mengantarkanku sampai di depan kosan. Beliau bilang, banyak yang tidak beres di kosan ini. Pantas saja kamu kena gangguan. Kami masuk ke lantai 2, dan tiba-tiba kulihat banyak sekali lantai-lantai keramik yang bolong dan jejak kaki berwarna hitam berserakan di lantai. Aku mengikuti Pak Ustadz yang mulai memasuki kamarku, dan ketika Pak Ustadz melangkah masuk ke kamarku, tiba-tiba lantainya ambruk dan dia terjerumus jatuh ke bawah. Seketika itu, aku mendengar suara tawa cekikikan, dan aku langsung terbangun dari mimpi buruk itu. Mimpi ini terasa sangat nyata. Badanku tiba-tiba menggigil. Aku merasakan panas di sekujur tubuhku, berkeringat sampai bulu kudukku berdiri. Kulihat jam menunjukkan jam 1 pagi.
Saat itu, karena masih setengah sadar, aku pun kembali tertidur. Tak lama setelah memejamkan mata dan kembali terlelap, aku kembali dihantui oleh mimpi yang sama. Mengantarkan anak kecil yang sedang kesurupan dan berujung kematian sadis Pak Ustadz. Mimpi yang sama seperti yang kulihat sebelumnya hingga membuatku kembali terbangun. Dan saat sadar dari mimpi itu, badanku kini tidak bisa digerakkan dari kaki hingga kepala karena melihat ada yang mengelilingiku di tempat tidurku. Ada 3 sosok yang sedang memegangi badanku, memperhatikanku. Kulihat ada sosok anak kecil berambut panjang dengan perawakan kurus, bertingkah aneh dengan wajah yang penuh belatung. Sosok itu menahan tanganku dan ada 2 sosok lainnya, yaitu 2 wanita memakai pakaian serba hitam, berambut panjang dan mulutnya tercium bau busuk mengeluarkan cairan hitam hingga kukunya panjang. Wajahnya sangat gelap, terlihat seperti kuntilanak. Sosok itu memegang badanku. Jantungku seakan mau meledak. Ingin sekali aku berdoa keras dan menepis sosok itu agar menjauh. Tapi aku tidak bisa, rasanya seperti mati rasa. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, membacakan ayat suci, memanggil nama Tuhan terus-menerus, hingga akhirnya aku bisa menggerakkan kembali badanku dan sosok-sosok itu pun hilang. Aku tidak tertidur kali ini, dan ini bukan mimpi. Mereka nyata menampakkan dirinya. Kulihat saat itu jam menunjukkan jam 2:30 pagi. Kembali ketika aku tidur, aku masuk ke dalam mimpi buruk yang sama lagi dan terulang lagi. Anak kecil kesurupan hingga berujung kematian Pak Ustadz. Lagi dan lagi aku terbangun dari mimpi itu. Dan kali ini ketika aku terbangun dan membuka mataku, kulihat melayang sepotong tangan yang sangat kotor berada tepat di depanku. Hanya sepotong tangan yang melayang-layang hingga membuat dadaku terasa sesak dan tidak bisa bergerak. Ketika kulirik ke kanan, astaga, di sekujur badanku, aku dicekal oleh segerombolan potongan-potongan tangan yang melayang, memegangiku, menahanku agar aku tidak bisa bergerak. Kali ini aku memaksakan diriku berusaha untuk berdoa dengan lantang. Berkali-kali mengeraskan bacaan doaku hingga mereka semua perlahan hilang. Ya, hilang seperti asap dan badanku seketika itu langsung bisa digerakkan. Ini benar-benar nyata. Masih terasa cengkraman-cengkraman tangan-tangan itu di sekujur tubuhku. Akhirnya, setelah kejadian itu, sampai fajar aku tidak tertidur. Lalu, aku mengabari ibu dan teman-teman dekatku tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang kualami. Ibuku menanggapi, mungkin ada yang salah dengan apa yang telah aku lakukan. Aku pun mengingat-ingat kembali. Sebelum kejadian itu, tepatnya pada sore hari, ketika aku sedang membuang sampah di tempat pembuangan sampah dekat makam, aku ingat melangkahi beberapa makam atau kuburan tanpa permisi, karena saat itu aku diburu-buru hujan yang akan turun. Apa mungkin gara-gara itu? Entahlah. Yang jelas, yang ku tahu, yang menggangguku itu adalah sosok setan atau jin yang mengambil kesempatan menyerupai dan membuatku ketakutan.
Tetapi ketika kita punya keyakinan dan keimanan, juga ketakwaan kepada Tuhan, itu menjadi kunci agar mereka tidak mengganggu kita. Nah, demikianlah teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.